manusia biasa. Cuman kadang tuh pandangan orang suka, oh kamu kan artis, oh kamu kan ini, nggak pernah sedih ya, nggak pernah. Banyak banget orang tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya kita kan sama-sama manusia, pasti pernah rasain capek, rasain kecewa, ngerasain sedih yang lama gitu, yang dalam gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah gitu. Jadi dengan lagu ini tuh aku pengen ke semua orang tuh tahu bahwa kita tuh manusia biasa gitu loh. Kita capek, kita semua tuh sama. Apalagi sekarang kalau misalnya ngelihat sosial media gitu ya, omongannya gitu, itu kan semua orang pasti ngerasain sakitnya gitu. Jadi dengan lagu ini aku pengen semua orang tuh luapin aja ketika kamu lagi sedih, lagi kecewa, jangan pernah dipendam gitu. Karena menurut aku ya itu, kalau kita memendam sesuatu tuh akan jadi bom waktu dan jadi nggak enak gitu. Jadi lebih baik dengan lagu ini semoga teman-teman di luar sana jangan malu untuk meluapkan kesedihan, kekesalan, emosi gitu. Pengennya sih ke situ intinya. Terima kasih. Baik. Aku termasuk yang sering ya dari dulu gitu, apalagi kalau masalah fisik tuh dari dulu udah banyak banget. Karena kan aku dulu sempet dari yang gendut, terus jadi kurus, terus aku sempet kulit aku gelap, terus aku dibully lagi. Jadi memang selalu ada aja gitu. Jadi ya memang udah biasa sih gitu, lebih ke udah kebal ya insyaallah gitu. Terus abis itu juga versi bahagia, versi aku ya, yang dimana kita bisa bisa sama-sama, bisa kumpul, bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi kesenangan gitu ya. Itu sih versi dari aku, kalau bahagia versi aku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada. Iya, kalau ditanya bagaimana saya harus bahagiain, menurutku Aurel dia kan beda sama aku ya. Aurel tuh lahir aja dia udah terekspos di kamera dan lain-lain. Jadi dia pasti ada kesedihan sendirinya ketika menghadapi komenan publik, itu pasti ada. Cuman memang mentality dia juga kuat gitu. Cuman ketika dia itu lagi hamil, lagi menyusui, menurutku disitulah sensitivitasnya naik. Ketika dia tiba-tiba suka nangis sendiri, atau tiba-tiba dia kayak ngelihat handphone tiba-tiba kesel atau nangis gitu, itu kelihatan gitu. Namanya suami kan kelihatan ya, kita tiap hari hampir 24 jam gitu kan, pulang kerja kelihatan, pas mau tidur kelihatan. Jadi kalau dia habis baca komen tuh kelihatan. Jadi kadang-kadang saya lihat, oh ini memang, malah aku bilang nih ya mending nangis aja gitu, jangan ditahan mendem, jadinya marah-marah kan, kalau nahan nangis sama Allah, sama orang-orang yang tepat, orang-orang terdekat. Menurutku itu salah satu supportnya buat Aurel gitu. Nah, kalau ditanya orang, emang serba salah kalau ngelihat support suami ke istri itu. Kadang-kadang harus sebagai apa? Kadang-kadang kalau kita bikinnya diam-diam, orang merasa suaminya nggak peduli. Kadang kalau kita ngelihat belak-belakan, dibilangnya nanti, wah ini pengennya paling ngebiayain istri apa gimana, ada aja pasti kan komennya. Semua itu akan ada salahnya gitu. Tapi ya saya mencobalah yang terbaik yang saya bisa lakukan. Saya juga bukan malaikat gitu, bisa apa aja dilakuin. Saya juga manusia, jadi kadang-kadang kalau dia lagi nangis pun saya bisa bete juga, bisa kesel juga. Ini kenapa? Aduh jangan baca-baca lagi, udah matiin handphonenya 3 hari, 5 hari jangan pegang handphone gitu kan. Pernah juga sampai di posisi itu ketika waktu lagi hamil, karena waktu hamil memang kayaknya hampir semua perempuan tuh kalau hamil sensitif deh. Kadang-kadang kan datang bulan aja bisa sensitifnya, hamil tambah sensitif lagi. Habis itu kan makiannya kan ke fisik, lama-lama kan terlalu deras tuh ya. Jadi itulah mungkin Tuhan memberikan rezeki dan semua ujian dengan kita usahanya kita itu semua ada balancing ya. Jadi nggak Tuhan kasih aja tanpa semua mulus aja, nggak gitu. Tapi semua itu dikasih dengan suatu syarat, mungkin dengan kita bersabar, dengan kita menghadapi ujian dengan tenang, terus bisa mempererat juga sih aku sama Aurel gitu, bisa saling ngobrol. Ya kalau Mas bilang ini bentuk salah satu support, mungkin lagu ini juga gitu. Karena malam beberapa lagu aku suka tertulis tuh gara-gara ceritanya Aurel juga gitu. Jadi ceritanya gini, tertulis lagunya. Karena kadang-kadang dia juga, saya minta dong lagu ini apa, aku mikir dari dianya kan sudut pandangnya juga bisa kita lihat gitu. Maka tadi kayak mbaknya juga pas nanya sampai nangis juga, berarti kan dari sisi wartawan aja
punya hati, maksudnya wartawan itu semua ada hatinya juga gitu, ada nggak wartawan gue udah bebel, gue nanya apa aja kayaknya gue nggak bakal nangis nih lihat berita orang. Ternyata kan bener gitu, wartawan juga menurutku manusia gitu, kita ketika punya masalah ya udah kita sama-sama luahin, ceritain gitu. Itu sih menurutku semua orang di sini nggak ada yang sempurna, semua kita bisa nangis, tuh masih nangis lagi kan nggak ada. Tapi bener, ini kan terbukti di depan mataku gitu. Kemarin aku muter di mobil, mbak suster pada nangis, ternyata mereka juga udah lama gitu nggak nangis. Jadi kadang-kadang kesel sama keluarga di rumah atau kangen sama anak, atau kesel sama bos, atau kesel sama siapa, tangga, dia diem lama-lama kan udah pada di situ mereka meluahkannya. Menurutku lagu ini bagus gitu untuk jadi apa ya, untuk jadi tempat kita semua untuk merasa lebih pede, lebih aku juga manusia, aku berapa gitu, jadi motivasi buat diri sendiri gitu. Kalau ditanya up and down, kayaknya semua orang punya gitu ya, merasakan. Cuma memang apa ya, bukannya mau ceritain gitu kan, pasti semua orang punya masalahnya masing-masing gitu loh. Memang kan kita kalau misalnya ya gitu ya, namanya public figure, kalau kita lagi sedih atau kita lagi ada berantem kan kita nggak mungkin luapin di sosial media gitu ya. Jadi pasti punya rasa up and down yang mungkin kadang aku kesel, emosi, marah sama diri sendiri juga pernah gitu, kayak ih kenapa sih kok gini gitu. Dan aku memang tipikal orangnya tuh apa ya, suka mikirnya tuh suka apa ya, kayak ini kenapa sih, ini harusnya salah gue apa bukan ya gitu. Jadi aku sering ya menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi ya memang ya kayak gitu sih. Jadi ya aku nggak bisa ceritain mungkin apa up and down-nya, mungkin biar aku yang tahu gitu, karena memang aku tipikalnya sih jarang curhat, jarang cerita. Jadi kadang kalau aku lagi sedih, bete atau kecewa atau apa tuh pasti kadang aku ya udah pendam aja sendiri gitu. Selagi kadang aku rasa kalau selagi aku masih bisa sendiri pasti aku nggak perlu lah cerita sama orang gitu, kayak gitu sih. Jadi kata yang paling nyakitin iya, selama ini apa sih? sebenarnya kata-kata yang paling nyakitin tuh kadang yang buat aku kecewa atau sedih gitu, kayak misalnya kok rasanya kok kayak netizen tuh kayak jadi lebih tahu dibanding aku, padahal kadang aku tuh yang, maksudnya kadang itu posisi aku gitu, cuman kadang netizen tuh suka kayak menghakimi sendiri, itu sih kadang yang membuat aku sedih. Terus mulai mungkin kalau dari fisik sih udah sering dan udah kayaknya ya udahlah, udah capek juga gitu. Jadi ya udah gitu. Terus yang paling bikin sedih juga kalau udah mulai menghujat anak gitu ya, menghujat keluarga gitu, suami. Karena Bang Atta tuh lumayan sering juga kayak misalnya diadu domba ke aku gitu. Banyak orang yang suka nge-DM, Bang Atta tuh begini, padahal kan aku yang selalu sama dia, aku yang tahu bagaimana kadang kecewa dan sedihnya di situ gitu. Baik kalau gitu. Survive-nya ya memang ya itulah hidup gitu ya. Aku selalu diajarin orang tua aku, kita cuma punya 2 tangan, lebih baik kita tutup kuping gitu. Jadi selagi aku masih ada suami, ada anak-anak, ada keluarga, itu banyak. Makanya kadang kalau di rumah atau lagi liburan kayak gini, aku selalu bilang banget, kita refreshing, pergi jalan-jalan. Itu kan juga membuat apa ya, ngelupain yang buruk-buruk atau mungkin ada omongan-omongan yang bikin sakit hati apa. Jadi itulah, jadi berkumpul dengan keluarga sama teman-teman terdekat yang tersayang tuh akan membuat kita jadi lebih positif juga. Lo lebih percaya diri ya tuh? Percaya diri ya, karena aku tadinya dari gendut banget Kak, karena aku tuh sempet jadi gini, abis hamil Amina, lahiran tuh aku turun kan berat badan. Nah, belum di berat badan yang ideal, aku udah hamil lagi, yang dimana aku naiknya jadi lebih besar lagi. Nah dari situ tuh netizen tuh mulai yang kayak ngata-ngatain, aku jadi gak pede, terus aku sempet kayak Nggak mau nyanyi lagi. gak mau nyanyi, terus gak pede, sampai aku sempet kayak gini, aku gak mau nyusuin anak aku deh, aku sempet kayak gitu, karena aku ngerasa dengan aku nyusuin aku tuh jadi gendut nih, aku gak suka gitu loh. Tapi padahal orang-orang di luar tuh gak tahu ya betapa susahnya aku tuh apa ya, mengasihi anakku gitu ya di usia aku yang 26 tahun, dimana aku tuh dulunya di rumah tuh kayak ya aku tuh manja banget. Sekarang aku yang dimana aku di rumah tuh sendiri, punya anak, aku harus ngurus suami, ngurus anak, belum lagi omongan netizen. Nah itu tuh buat aku jadi kayak stres gitu. Jadi mulai dari situ akhirnya sekarang ini aku mulai diet apa segala macam, olahraga, karena udah mulai turun berat badan, sekarang ngerasa jadi lebih pede.